dari sektor 9 ingin melengkapi penugasan Mabim kami yang merupakan mewawancarai kakak tingkat yang aktif di organisasi. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haidar Azhar Kusuma. Nama saya Aulia Putri. Nama saya Kaila Isyahra. Nama saya Ayudhya Adiesya. Nama saya Kaila Fana Fauzia. Nama saya Windrati Aprilia Putri Utami. Nama saya Sepia Ramadhani. Nama saya Mutia Nurul Aini. Nama saya Rahma Yuliani. Nama saya Siti Odija. Nama saya Alaika Ramadhani. Nama saya Najwa Solihah. Baik, hari ini kami akan mewawancarai kakak tingkat kami yang bernama. Kenalkan, nama saya Aulia Aulia. Saya dari PGSD angkatan 2024. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Teteh izin bertanya, apa sih pengalaman akademik Teteh selama di perkuliahan ini? Untuk pengalaman akademik saya dari semester 1 sampai semester 2 saya bisa mempertahankan IPK. Untuk mengikuti perlombaan baru aja kemarin saya mencoba untuk mengikuti perlombaan esai. Terima kasih Teteh. Pertanyaan dari saya, gimana sih pengalaman akademik Teteh selama di perkuliahan ini? Oke, kalau untuk pengalaman akademik saya aktif di organisasi dan juga UKM. Untuk organisasi sendiri saya aktif di HIMA PGSD sebagai staf dari Departemen Minat dan Bakat, dan untuk UKM sendiri saya aktif di gugus di bidang seni tarian. Gimana? Oke, pertanyaan dari saya, kira-kira apa sih kendala Teteh selama berkuliah? Oke, kalau untuk kendala selama perkuliahan sebenarnya kalau dari tugas itu nggak terlalu ada, cuma kadang ada tugas kelompok yang memang kita dapat partner kelompoknya itu yang kurang responsif dan komunikatif, jadi itu agak menyulitkan sih. Tapi untuk dari segi dosennya dan juga mata kuliahnya sejauh ini masih aman, alhamdulillah. Terima kasih Teh jawabannya. Pertanyaan dari saya Teh, gimana cara Teteh membagi waktu antara kuliah sama organisasi? Oke, terima kasih. Untuk membagi waktu itu kalian harus tentuin skala prioritas aja sih. Kayak misalkan yang pertama untuk menentukannya tuh kalian harus tahu kalau tujuan kalian tuh berkuliahnya tuh untuk berorganisasi atau emang fokus ke perkuliahan. Tapi kalau memang kalian mau mengikuti organisasi tuh harus balance. Tapi untuk aku sendiri aku lebih mengutamakan di perkuliahan dulu karena memang itu tujuan aku kesini. Itu aku mau tanya, apakah organisasi yang diikuti oleh Teteh itu kayak bermanfaat juga di akademik? Terima kasih. Kalau untuk organisasi bermanfaat di akademik, jawabannya adalah iya, karena dari organisasi itu sendiri bisa melatih public speaking, terus juga menambah relasi, dimana kalau misalkan kita mempunyai relasi terhadap kakak tingkat maupun kelas-kelas yang lain antar kelas, itu tuh kita bisa nanya tentang penugasan-penugasan di semester berikutnya gitu, atau enggak kayak mata kuliah yang sudah diajarkan di kelas sebelumnya, yang kelas lain yang sudah belajar duluan, kita bisa tanya seperti apa gitu penugasannya. Baik Teh, untuk karir berorganisasi Teteh bisa diceritakan dari awal tidak? Kalau untuk organisasi aku awalnya ikut organisasi karena memang semasa SMA aku hanya aktif di ekskul aja. Untuk organisasi seperti OSIS aku nggak mengikuti. Nah, untuk di perkuliahan ini aku termotivasi gitu untuk aktif di organisasi karena yang pertama itu menurut aku bisa melatih skill aku, mau soft skill maupun hard skill. Terus juga kalau misalkan ada public speaking itu bisa dilatih di organisasi perkuliahan. Menurut Teteh, masuk organisasi itu baiknya semester berapa sih Teh? Kalau menurut aku itu dikembalikan lagi sebenarnya ke kalian mau di semester awal atau semester akhir. Tapi kalau aku pribadi, aku masuk di semester awal karena menurut aku tuh kayak dari mata kuliahnya itu tuh masih awal-awal, masih dasar-dasar. Jadi kalian tuh masih bisa membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi seperti itu. Izin bertanya Teh, saya mau nanya, kan yang apa sih kalau pertama kali mau join organisasi itu kan kita nggak percaya diri. Gimana sih bisa menumbuhkan rasa percaya diri? Oke, kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yang pertama tuh kalian jangan pernah mikirin apa kata orang lain, karena orang lain tuh ya ingetnya cuma di hari itu aja kalian sebagai apa, selebihnya mereka udah nggak bakal inget lagi. Terus jangan ragu buat mencoba gitu, karena kalau misalkan kalian nggak mencoba itu kalian nggak bakal tahu hasilnya tuh seperti apa. Lebih baik kalian udah mencoba, kalian tahu hasilnya daripada nggak mencoba sama sekali. Terima kasih.
Baik ya, untuk pertanyaan saya, bagaimana sih dari memotivasi diri Teteh agar terus aktif di akademik ataupun non akademik? Oke, kalau untuk memotivasi diri sendiri itu bisa kalian mulai dari dalam diri sendiri ya, kayak misalkan ingat tujuan awal kalian itu datang ke sini tuh untuk apa, terus juga sama ingat apa yang udah kalian korbanin, orang tua kalian korbanin untuk kalian. Ketika Teteh merasa gagal dari segi akademik atau non akademik, apa tanggapan Teteh biar bisa bertahan? Oke, kalau aku ya, kalau misalkan aku merasa gagal tuh aku lebih kayak nge-distract diri sendiri supaya nggak terus-terusan kepikiran, karena itu bakal berpengaruh ke pribadi kita ke depannya tuh nanti seperti apa gitu loh. Jadi kalau misalkan emang kalian butuh teman cerita atau bantuan, usahakan untuk dikomunikasikan, jangan terlalu dipendam sendiri aja seperti itu. Saya izin bertanya, bagaimana cara Teteh menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dalam organisasi? Oke, kalau untuk menghadapi perbedaan pendapat, yang pertama misalkan kalau kita memiliki perbedaan pendapat dengan partner kita gitu ya, ke organisasi, itu lebih baik untuk dikomunikasikan terlebih dahulu. Tapi kalau memang tidak bisa untuk dikomunikasikan karena memang situasinya masih memanas gitu ya, itu bisa dijeda dulu aja sampai semuanya benar-benar kayak ngerasa oh udah bisa dibicarakan dengan baik-baik, itu udah dibicarakan. Terus kalau misalkan salah pahamnya atau kayak selisih pendapatnya itu kalian sebagai pihak ketiga yang sebagai penengah gitu ya, itu usahakan jangan terlalu memihak kepada suatu pihak, usahakan mendengar dari kedua belah pihak terlebih dahulu baru dibicarakan. Teteh, apa sih dampak Teteh setelah mengikuti organisasi ini dan seberpengaruh apa Teteh organisasi ini buat Teteh? Kalau dampak positifnya, aku bahas dampak positifnya aja ya kalian. Kalau positifnya itu tuh aku bisa melatih public speaking aku, terus juga menambah relasi aku juga, baik itu ke kakak tingkat, terus teman angkatan juga, luar prodi juga bisa, dan bahkan keluar universitas juga bisa, karena kan kalau ikut organisasi itu pasti ada studi bandingnya dengan universitas lain, itu bisa menambah relasi, terus juga ke dosen juga gitu. Selain itu manajemen waktu sih, karena kan kalau organisasi itu kita sibuk ya, kita harus bisa menentukan skala prioritas kita seperti apa, kita harus mengerjakan yang mana dulu. Nah itu tuh bisa dilatih melalui kalau kita join organisasi. Kalau misalnya di organisasi itu kita bisa melatih diri buat jadi public speaking juga nggak sih? Iya betul, bisa banget, apalagi kalau misalkan di PGSD itu kalian kan bakalan turun ke lapangan ya, kayak ke sekolah-sekolah, itu tuh membantu kalian banget untuk melatih public speaking kalian berbicara kepada orang lain. Motivasi dari Teteh buat kita untuk ikut organisasi apa ya? Kalau motivasi dari aku, kalau misalkan kalian memang menganggap kalau skill public speaking kalian masih agak masih kurang ya, itu tuh bisa kalian tingkati dengan join organisasi, itu bisa banget. Terus juga kalau misalkan kalian merasa manajemen waktu kalian masih berantakan, itu sebenarnya boleh aja kalian ikut organisasi, cuma kalian juga harus belajar gitu loh dari organisasi tersebut. Aku harus bisa belajar manajemen waktunya seperti apa. Terima kasih. Itu buat pertanyaan satu lagi. Saran Teteh untuk kami sebagai maba PGSD di 2025 itu apa ya ke depannya? Oke, kalau saran dari aku buat kalian itu jangan suka ikut-ikutan sama teman, sadarin kapasitas diri kalian itu seperti apa, sejauh apa gitu. Terus habis itu coba ditingkatin lagi untuk IPK-nya di semester awal, karena kalau semester awal itu masih gampang buat nyari IPK-nya ketimbang kalian udah di semester berikutnya gitu. Terus untuk ilmu-ilmu dasar mata kuliah itu diperdalamin lagi, kayak misalkan pendekatan, model, strategi itu dipahami lagi perbedaannya seperti apa, karena nanti bakal ngaruh ke mata kuliah di semester berikutnya gitu. Jadi untuk semester awal ini yang dasar-dasar diperdalam lagi gitu pengetahuan kalian gitu, tentang perkuliahan juga, karena kalian udah ada tugas-tugas observasi itu untuk alur administrasi di kampus itu lebih dipahami lagi, dicari lebih tahu lagi seperti apa alur administrasi. Pesan dari Teteh buat kami apa ya? Pesan dari Teteh buat kita gitu. Oke, kalau untuk pesan dari aku, semangat terus jaga kesehatannya, karena sebulan ini kalian bakalan sibuk, ada tutorial, terus ada mabim juga. Jadi aku harap kalian bisa jaga kesehatan, terus dioptimalin sama kuliahnya biar balance gitu loh antara kegiatan ospek sama perkuliahannya. Baik, untuk wawancara cukup sampai di sini saja. Kami
Sektor 9 mengucap terima kasih terhadap semua rekan-rekan beserta kakak tingkat yang kami wawancarai. Kami pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.